Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putrisari dengan NPM 21040114018 dari kelas F Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memenuhi tugas keempat pertemuan ke-14, yaitu review materi yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boumanswadu, SPD, MPD. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara etimologi berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara dapat dilakukan dengan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bela negara dengan fisik dan bela negara dengan non-fisik. Selanjutnya, menggali tentang sumber dari ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu sumber historis. 3. Perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenai ipolexom, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sebagai Pancagatra konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasarkan asas Astagatra 8 Gatra. Konsepsi terakhir merupakan penyempurnaan sebelumnya. Hiryo Mataraman dalam Panitia Lemhana 1980. Kemudian, yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional dalam model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra, alamiah, dan Pancagatra,
unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra, yaitu yang pertama 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, dan 5 gatra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. B. Bela negara secara non-fisik, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga yaitu pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat yaitu berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam yaitu mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sekian review materi pertemuan 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.